Pasan kok ceken suara. Sana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KR53, Kicau Rakyat 53. Penuhi harimu dengan keceriaan dan jangan lupa terus berproses belajar menjadi lebih baik. Ya, seperti malam hari ini kita akan belajar banyak dengan salah seorang kawan kita, narasumber kita malam hari ini yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol sambil ngopi tentunya. Di sini ada Mbak Nuzulia Istiningsih. Ya. Saya tahunya biasanya dipanggil Mbak Nuzul gitu. Ya, Mbak Nuzul ini salah seorang petani milenial juga aktif dalam organisasi lingkungan namanya Sanggar Hijau Indonesia yang ada di Jombang ya. Ya, gimana kabarnya Mbak Nuzul? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Cuacanya lumayan agak sungguh ini ya. Kemarin kan habis diguyur hujan gitu ya, tapi hari ini enggak. Nah, malam hari ini tema yang akan kita bahas tentang perempuan peduli lingkungan. Nah, buat teman-teman yang selama ini sudah aktif atau belum pernah nih sama sekali, urusannya pemerintah nih. Nah, kita coba di sini ngobrol-ngobrol supaya kita sama-sama peduli ya dengan kondisi lingkungan yang semakin hari semakin panas ini Mbak Nuzul ya, karena ada global warming ya. Ya, Mbak Nuzul, mungkin pertama-tama kita ingin tahu nih, Mbak Nuzul mulai masuk ke dunia atau yang membuat Mbak Nuzul tertarik pada isu lingkungan, kira-kira apa sih yang memotivasi? Kira-kira apa nih Mbak Nuzul? Jadi kalau sekarang saya sebagai petani gitu ya, dan juga aktif di isu-isu lingkungan itu sebenarnya berkecimpung sebagai petani itu justru belakangan. Awalnya di isu lingkungan, walaupun sejak kecil juga saya sering membantu orang tua di sawah gitu. Jadi berawal saya sering ketemu dengan teman-teman aktivis lingkungan, kemudian bersinggungan dengan teman-teman, dan juga yang paling buat saya ini adalah waktu saya diajak ke korban Lapindo di Sidoarjo. Nah, itu yang hampir tiap forum itu selalu saya ceritakan itu, karena itu memang benar-benar yang kemudian membawa saya sampai sekarang ini di isu lingkungan gitu, karena juga saya mendengarkan suara perempuan di sana gitu. Bagaimana banyak media mainstream itu dengan narasi yang berbeda dengan keadaan warga di sana. Terutama suara-suara perempuan itu nggak pernah muncul di media mainstream gitu. Bagaimana persoalan lingkungan yang demikian besar itu tidak banyak orang yang tahu, sehingga solidaritas antara sesama warga masyarakat, terutama sesama perempuan, nggak ada gitu. Jadi kemudian akhirnya saya banyak belajar dari dimensi lingkungan dengan banyak hal, dari soal praktisi, dari soal kebijakan dan sebagainya. Jadi itu ya asal muasalnya. Nah, kalau kita lihat memang lingkungan ini adalah sebenarnya hal yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sekarang ada banyak, misalnya ada persoalan sampah di Jombang sendiri. Ada banyak persoalan sampah yang itu nggak hanya di Jombang ya, tapi di Indonesia kayaknya Indonesia itu kalau nggak salah peringkat kedua atau ketiga ya, penyumbang sampah terbesar. Nah, itu kan menjadi satu bukan sesuatu yang dibanggakan ya, sesuatu yang harus kita harus peduli supaya gimana sih kedepannya paling nggak kita meminimalisir supaya tidak menjadi ikut kontributor gitu ya, sampah yang ada di sekitar kita. Nah, Mbak Nuzul, kemudian awalnya jadi masuk SHI tahun berapa ini? 2022 bulan Januari. 2022. Nah. Oh, pas pandemi ya? Iya. Jadi pas lagi pada jaga jarak ini ya, malah masuk ke situ. Nah, masuk ke SHI ada yang ngajak atau gimana? Itu jadi awalnya ini ya, kalau kita memang fokus atau belajar di satu hal itu
pada akhirnya akan bertemu dengan teman-teman yang sama. Jadi waktu itu saya bikin diskusi juga soal lingkungan gitu di salah satu tempat di Jombang. Nah itu di situ ketemu dengan teman-teman Sanggar Hijau. Nah karena dianggap sebagai ini ya konsen di isu yang sama, kita bareng-bareng bergerak di persoalan lingkungan gitu sih. Ketemu yang sesirkel ya. Oh ini walaupun juga nggak kenal waktu itu kan di forum, terus kemudian udah selesai acara kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah kalau waktu itu apa yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan SHI waktu itu pertama kali apa yang ketika bergabung apa yang dilakukan? Ya. Kalau sebelumnya mungkin saya lebih ke ini ya bersinggungan dengan praktisi lingkungan yang lebih kepada kayak korban-korban lingkungan gitu kayak tadi misalnya korban-korban lumpur lapindo di Sidoarjo, kemudian korban-korban dari tambang di pesisir Surabaya gitu, ketemu dengan keluh kesah ibu-ibu karena kondisi wilayahnya. Nah kemudian di Sanggar Hijau, jadi kita nggak cuma ngomong aja, menjadi praktisi gitu langsung ya. Karena kita juga belajar mengelola sampah, bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan dari diri sendiri gitu. Jadi kita nggak cuma secara ini aja, teori aja, tapi prakteknya bagaimana. Nah itu di SHI kemudian saya dapat itu gitu. Bagaimana cara melakukan ini pengelolaan sampah dari sumbernya, dari kita sendiri bagaimana, kemudian bagaimana pemberdayaan di desa agar warga itu bisa bertanggung jawab terhadap lingkungannya, yaitu yang saya dapatkan dari Sanggar Hijau yang sebelumnya saya nggak pernah gitu mendapatkan itu. Akhirnya ketemu nih, kayak ini ya, kayak ketemu soulmate gitu ya. Oh ini dia, cocok nih ya, satu visi-misi gitu ya. Nah kalau dalam dunia pertanian sendiri, nah kalau kita lihat ya para anak muda generasi Gen Z ini kan jarang yang tertarik ya Mbak ya dalam dunia pertanian. Kayaknya mereka lebih dinabobokan dengan drakor kayak gitu ya, atau kalau yang keren itu menjadi pekerja kantoran atau bahkan menjadi buruh, itu menurut mereka lebih keren gitu ya daripada petani, walaupun sebenarnya lahannya sendiri, justru dia bisa jadi juragan seharusnya ya. Nah kalau Mbak Nuzil sendiri, kenapa sih kok kemudian mau nyemplung ke dunia pertanian yang istilahnya tidak populis gitu ya bagi anak muda, kebanyakan kan tua-tua tuh yang jadi petani. Ya itu tadi juga sama ketika saya menemukan bagaimana sebuah kenyataan, misalnya yaitu tadi di Sidoarjo, awalnya warga masyarakat di situ kan masyarakat agraris ya, karena lumpur lapindo itu 8 desa bisa tenggelam yang sebelumnya mereka adalah seorang petani. Nah kemudian itu juga yang kemudian membawa saya menjadi ingat waktu kecil itu bapak saya tuh bilang gini, kamu jadi apapun nggak masalah, tapi karena aku ini bisaku seperti ini, jadi setidaknya kamu sebagai anak petani harus tahu. Bapakmu itu ini biar kamu mengerti, kamu nggak asing. Dan sering banget itu bapak saya tuh menceritakan banyak anak petani yang kemudian setelah dewasa diwarisi sawahnya kemudian dijual. Bapak saya nggak ingin seperti itu gitu. Dan bapak saya mendapatkan wejangan itu juga sama dari orang tuanya. Dari kakeknya Mbak Nuzil. Jadi nggak apa-apa kamu nanti sekarang kamu kuliah, kamu belajar apapun ya belajar, tapi itu untuk mencari ilmu gitu. Soal kamu nanti jadi apapun itu terserah. Nah sekarang yang aku bisa, dan ini jadi kita itu makan dari sini, ya udah itu kamu harus bisa, kamu harus tahu. Jangan sampai nanti, saya nggak ingin, bapak saya itu suka menceritakan, saya nggak ingin kalau saya mewarisi sawah terus sawah itu kamu jual, gitu sih. Jangan sampai tercerabut dari akar lah ya. Jadi harus bisa gitu. Jadi waktu kecil itu mungkin saya nggak langsung disuruh kerja, tapi biasanya kirim ke sawah. Jadi aku sebelum berangkat ke sekolah itu sekalian aku bawa kiriman itu. Jadi saya sepatuan sudah pakai sepatu itu
lewat di pematang sawah itu di galengan gitu. Sela-sela itu ya. Saya harus ngasih. Udah dikasih tanggung jawab seperti itu. Itu waktu itu saya masih MI. SD ya, karena saya sekolah di madrasah jadi di tingkat SD itu. Jadi sejak kecil udah diajarin kayak gitu. Bagaimana ya mungkin tidak banyak orang tua yang seperti itu, tapi saya jadi merasakan ke diri saya, oh ya ternyata kata-kata bapak itu benar gitu di tengah orang yang seusia saya, karena masyarakat saya kebanyakan juga jadi petani ya. Itu kebanyakan memang teman-teman yang lain tuh nggak hampir bisa dihitung gitu yang akhirnya mau melanjutkan menjadi petani sih. Dan kalau dulu misalnya aku tuh kesel karena di saat teman-teman itu bisa bebas bermain gitu, kayak misalnya saya sekolah harus ke sawah dulu gitu. Saya mau bermain, saya harus menyelesaikan ini dulu. Nek waya mendung saya harus pulang ngangkat gabah. Di saat teman-teman lain kan nggak seperti itu ya. Tapi di situ akhirnya saya merasakan, oh begini ya, kita itu makan itu ya dari petani gitu. Itu sih yang kemudian saya rasakan kenapa saya kemudian siap untuk melanjutkan dari orang tua ini dari petani. Ya, jadi ini ya menarik sekali ya. Jadi bagaimanapun apapun yang kita makan itu kan sebenarnya dari petani ya. Kalau petaninya nggak ada, pasti kita nggak bisa makan juga ya. Atau makannya hanya junk food, makanan-makanan yang nggak ada gizinya gitu ya. Nah ini Mbak, kalau kita lihat ya saat ini ada banyak sekali terjadi pencemaran lingkungan ya. Baik itu di udara, di air, di hutan, dimanapun ya. Nah, kalau Mbak Nizil sendiri melihat terjadinya pencemaran itu, kalau kita nggak ambil jauh lah, di Jombang sendiri seperti apa Mbak kondisinya saat ini? Aduh, capek banget. Dan yang tiap hari, karena saya tiap hari ke sawah itu, hampir sumbatan di sawah itu paling banyak adalah persoalan sampah. Aduh itu udah nggak bisa ini lagi. Tiap jadi saya galengan-galengan itu banyak sampah. Iya, jadi kan ini ya dari sungai terbawa, karena kita kan pengairannya masih dari sungai. Sungai yang penuh dengan sampah itu akhirnya berakhir ke sawah gitu. Itu ketika saya sudah ambil akan datang lagi terus, dan yang paling banyak adalah popok. Nyampe ke situ Mbak? Iya. Ya, itu bisa terlihat ya budaya kita kayak apa gitu ya. Budaya membuang sampahnya. Itu yang saya ini ya. Maksudnya saya juga karena itu udah nutup saluran air ke sawah saya, jadi mau nggak mau saya harus angkat itu. Itu sih. Itu yang paling saya kesel. Akhirnya kemudian pada diri saya, kok seperti ini ya problem sampah. Jadi saya juga di keluarga itu akhirnya cukup keras gitu loh. Udah nggak boleh lagi yang namanya karena mungkin juga tidak banyak orang yang punya pengetahuan bahwa plastik itu ternyata nggak bisa terurai. Termasuk di keluarga saya itu. Jadi saya mulai, kalau dulu kan memang kalau kita melihat halaman belakang rumah itu bahasanya itu ada di Jombang peluruan gitu. Nah, tapi sampah dulu dan sekarang kan beda gitu. Kalau dulu banyak organiknya, dilempar aja udah nanti bisa terurai dengan tanah. Nah sekarang plastik gitu. Jadi saya tuh orang yang paling cerewet kalau di rumah itu. Ya karena sampah plastik sampai bertahun-tahun dia masih utuh ya. Karena aku juga merasakan, ya Allah kayak gini ya di sawah itu. Nah kalau kita buang itu ke sungai, itu bukan berarti kita itu udah selesai karena nggak ada di sekitar rumah kita. Tapi ada persoalan lagi ya. Jadi tidak cukup dengan selesai di rumah kita itu nggak cuma di situ. Iya, karena aku juga melihat ya, kayaknya ada teman-teman yang Jogo Kali itu ya. Nah itu mereka jadi sifatnya hanya membersihkan, tapi kebiasaan orang-orang yang berada di sekitar sungai itu tidak dibenerin. Jadi kadang aku masih lihat tuh nyapu bawa cikrak langsung disemplung. Mereka nggak lihat ya bagaimana teman-teman di Jogo Kali itu bersihkan gitu. Ini jadi ekstrimnya nggak selesai gitu loh. Dianggapnya bukan jadi urusannya. Iya. Langsung entir hilang, dia nggak lihat ya. Tapi dia nggak tahu itu bahayanya beberapa ini ke depan ya. Gitu. Nah, ada banyak juga ya, misalnya kita lihat
masih banyak nggak sih di misalnya di tempat Mbak Nujul misalnya mereka yang membakar sampah, kemudian membakar jerami, padahal itu banyak loh kandungannya di dalam yang nggak harus dibakar gitu. Masih ada nggak? Masih banyak. Masih banyak ya. Masih banyak. Terutama alhamdulillah sih beberapa bulan, belum ada setahun ini di desa saya udah ada TPS gitu. Jadi sebelumnya kalau warga itu yang penting itu punya halaman belakang, punya kebun di belakang itu dianggapnya sebagai tempat sampah gitu. Punya juglang gitu ya untuk jadi sampah. pihak desa pun awalnya untuk sosialisasi langganan sampah itu juga tidak mudah karena orang mesti mikirnya ngapain aku langganan bayar, di belakang masih luas. Waktu itu aku juga sempat mulai karena itu di-share di grup RT ya. Siapa ini yang mau langganan gitu? Di RT itu cuma 2 kalau nggak salah. Kemudian saya ikut. Pertanyaan dari tetangga-tetangga sekitar itu, apa kebunnya sampai gak ombo dah kok ikut ini, ikut langganan sampah gitu. Jadi mikirnya tuh seperti itu gitu. Nah, ketika saya mulai ikut, kebun saya kebetulan juga jadi buangan para tetangga-tetangga. Nah, itu jadi salah satu alasan kuat selain saya mengedukasi ikut langganan sampah di desa. Itu kalau ada orang yang buang di kebun itu kan saya jadi bisa menegur, saya saja langganan gitu. dan itu memang ngaruh. Akhirnya tetangga-tetangga sebelah sekitar rumah pada langganan. Jadi bisa dihitung sekarang di satu RT saya yang tidak langganan lebih banyak yang langganan sekarang. Iya, akhirnya. Jadi informasi waktu misalnya Bu RT ya yang langganan, nggak ada tuh kayak misalnya kenapa kita perlu untuk langganan, nggak ada tuh. Nggak ada. Nah itu masalahnya. Iya. Tidak ada pembukaan, tidak ada pengantar gitu kan. Iya. Seandainya ada pengantar mungkin berbeda ya. Iya. Ininya jadi langsung langganan. Kalau kita melihat lebih luas lagi Mbak ya, selama ini kan untuk akses dan partisipasi perempuan ya, terutama dalam isu lingkungan ini menurutku tidak begitu banyak, walaupun sudah ada ya beberapa, aku lihat misalnya para tokoh masyarakat yang mendapatkan Kalpataru atau beberapa penghargaan ya di dalam isu lingkungan ini. Nah, kira-kira kalau di Jombang sendiri sejauh apa sih partisipasi perempuan ya untuk mereka bisa ikut terlibat, memperoleh akses dalam ikut pengelolaan lingkungan di sekitarnya seperti apa Mbak? Kalau saya lihat itu peran perempuan terhadap lingkungan itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita bisa lihat sampah yang dihasilkan di keluarga yang bersih-bersih siapa? Perempuan kan. Kegiatan di desa-desa kayak program-program pemberdayaan kader-kader, kader bank sampah itu siapa? Perempuan. Mayoritas perempuan. Tapi akses perempuan ketika bisa misalnya kayak mengusulkan kebijakan itu masih belum ada. Jadi seolah-olah bank sampah itu kan tugas ibu-ibu gitu. Ketika ada kader-kader lingkungan itu urusan ibu-ibu kan bagiannya punya ibu. Jadi masih sangat patriarkis. Habis tugas saja gitu. Ketika ada akses, ketika ada kebijakan yang ngomong bapak-bapaknya, partisipasi masyarakatnya dari bawah belum nemu saya itu. Iya kan? Bahkan untuk mendorong misalnya kayak kader ini ya, kader posyandu itu sudah ada plot anggaran gitu. Tapi untuk kader lingkungan kan masih sangat susah, masih sangat awal gitu. Oke, kita bisa misalnya kalau di Perbuk yang kemarin 2023 DD dan ADD itu kan memang boleh untuk lingkungan, tapi lebih kepada pengadaan gitu. Beli apa? Ya, misalnya untuk mendukung bank sampah nih gitu. Pengadaan timbangan, misalnya pengadaan apa gitu, tongnya atau apa gitu. Tapi yang misalnya nominal sekian, setidaknya untuk insentif terhadap kader lingkungan atau bank sampah belum ada kan? Dan mendorong itu juga sangat susah gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, petugas-petugas TPS 3R gitu, itu kan juga tidak semua dapat jaminan kesehatan gitu. Padahal kalau seandainya sampah itu dibiarkan di rumah, nggak ada yang ngambil, ditumpuk, bagaimana kondisi lingkungan kita gitu? Bisa banyak penyakit juga ya. Lah iya, akhirnya kan
sasaran misalnya program kebersihan kalau itu nggak terlaksana berdampaknya ke kesehatan nanti. Belum lagi kalau misalnya di keluarga itu ada anak-anak stunting. Ya, Jadi ini kan sebuah perputaran. Jadi nggak bisa penyelesaian itu menjadi satu aja persoalan. Tidak seperti itu. Tapi kan kadang nggak terpikir sejauh itu gitu. Ya kan? Hampir sama juga ya kalau kita lihat di dunia pertanian ya, akses perempuan untuk petani-petani perempuan ya untuk mereka bisa bersuara mengambil keputusan, misalnya ini waktu tanamnya apa, walaupun kita lihat ya kayak pemilihan tanaman, pemilihan bibit itu kan lebih di zaman-zaman dulu ya lebih banyak ibu-ibu itu, tapi kan mereka tidak bisa ikut ketika ada musyawarah tani, pasti mereka akan bagian konsumsi, bagian apa yang tidak punya ruang untuk bersuara. Perempuan ini sebenarnya gaji aja ya, apa bukan gaji ya istilahnya apa Mbak? Upah buruh tani ya. Dibedakan. Kan masih terjadi. Gimana Mbak melihat ini? Benar sekali gitu. Ketika saya merasakan pada udah 3 tahun ini perjalanan saya, dan itu ternyata tidak mudah. Ketika saya dari awalnya sebelumnya kalau data di pertanian, karena sekarang untuk mengakses pupuk bersubsidi itu kan ya, pindah ke saya gitu, itu orang itu mesti selalu meremehkan gitu, karena saya satu masih muda, kemudian saya perempuan, jadi ada double ini ya. Itu benar sekali yang saya rasakan, bahkan tingkat kepercayaan terhadap saya untuk mengolah lahan saya itu juga diragukan. Benar sekali. Jadi awal-awal di tahun pertama ketika saya menjual hasil panen itu dipikirnya karena saya perempuan, dianggap saya juga nggak ngerti gitu. Harga saya itu ditawar di bawah jauh dari pasaran oleh tengkulak gitu. Sampai kayak gitu. Jadi dianggapnya saya itu nggak mengerti gitu. Nah itu. Kemudian akses saya terhadap pupuk, harusnya misalnya kan dapat jatah dari pemerintah ini sekian nih, kan saya hitung segini gitu. Tapi itu nggak diberikan semua, dipotong, nggak dikasihkan semua, alasnya udah nggak ada gitu. Dan saya juga baru tahu ternyata sering ada kumpulan di ini ya di komunitas perangkat desa gitu. Biasanya itu nggak pernah dikasih tahu. Waktu itu saya sempat komplain ke petugas PPL gitu terkait informasi untuk pengajuan RDKK. Pengajuan RDKK itu adalah untuk dapat pupuk. Itu pun saya nggak pernah dikasih tahu sama kelompok tani. Jadi misalnya saya bingung dan saya tahu itu ketika misalnya orang-orang kok pada ngurus ini ya, kok saya nggak tahu ya. Itu saya baru ikut mengumpulkan gitu. Saya telepon dan saya datangin ke rumahnya PPL-nya itu. Terus gimana alasannya? Jadi ya ampun, aku ini pupuk ini beli tapi kok sampai kayak gini ya. Dan saya datang tuh malam loh ke rumah PPL-nya itu. Alasannya apa mereka? Ya saya disuruh datang ke rumah, berkasnya suruh datang ke sana gitu. Segitu ribetnya ya? Segitu ribetnya, dan dia bilang bahwa sering ada pertemuan saya ini loh petani, maksudnya aku dengan lahan yang cukup luas gitu, ternyata aku nggak dihitung di situ, dan saya nggak pernah dilibatkan dan ada pertemuan apapun. Dan pihak PPN-nya ngeyel bahwa di desa saya itu sering ada pertemuan itu, bahkan masuk dalam program lumbung atau gimana gitu. Nah, saya ini sebagai petani kok nggak tahu. Nah, waktu itu juga saya pernah komplain karena di di desa ke kelompok tani. Di desa lain itu kok ada sih ini program ketahanan pangan. Nah, jadi di petani-petani itu dikasih bibit sekian gitu tergantung luas lahannya. Kok di desa ini enggak, katanya program ini ketahanan pangannya itu dialihkan ke infrastruktur. Alasannya begini lucu. Kalau itu dikasihkan berarti nanti kalau dikasihkan berupa bibit kayak desa sebelah gitu, itu nanti nggak semua merasakan, jadi cuman orang petani saja gitu. Nah, ketahanan pangan itu kan yang menghasilkan pangan itu siapa gitu kan? Lupa dia makanya siapa? Makanya dari mana lupa itu. Itu yang ya Allah. Jadi sampai ya, kayak gini. Persoalan-persoalan seperti itu sampai sekarang masih ada Mbak ya? Masih ada. Nah, dan pagi tadi pun saya ngurus pupuk. Jadi jatahnya saya itu masih kurang 1 karung. Kemarin itu bilangnya begini, 1 minggu aja lagi, sampean yang belakangan aja.
loh saya ini yang tahun kemarin loh sampai nggak ngasih jatah saya, itu paling cuma diem gitu. Itu kan sudah diskriminasi loh, padahal data saya sudah ada. Saya pengajuan sekian, dapatnya itu harusnya sekian. Ini tadi sudah lebih dari seminggu saya datangin lagi, tetap belum dikasih. Dari PPL-nya itu, dari siapa? Dari kelompok tani. Dari kelompok taninya. Iya, ayo kelompok tadinya yang lagi dengar. Saya harap biar bisa iya, makanya yang didengar harus ini ya. Ini aku pernah ikut di forumnya kabupaten waktu itu nggak salah. Oke. Di forumnya kabupaten, forum perempuan waktu itu di masa pandemi, dia ada program ketahanan pangan. Yang ada kan Dinas Pertanian? Bukan, kalau nggak salah itu forum Puspa atau apa gitu ya. Dari pemerintah? Di Jombang pokoknya. Oh di Jombang. Saya kira ada pemerintahan juga. Pokoknya forum Puspa, dan saya ikut zoomnya gitu. Dia cerita banyak untuk menghadapi pandemi itu kita bikin ini hidroponik, kebun di rumah begini. Ketika saya ngomong saya ini petani gitu, petani perempuan yang setiap harinya tugasnya menanam gitu kan, yang menghasilkan pangan gitu. Tapi tidak ada dukungan. Waktu itu memang pupuk malah nggak ada, langka. Iya, nggak ada langka gitu. Jadi bagaimana mendukung pangan kalau yang kita saja tugasnya ini menghasilkan pangan dipersulit seperti itu gitu. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi seringkali itu apa ya, bikin kebijakan yang kayak lucu gitu. Masyarakat disuruh untuk nanam sendiri, sementara petani ini yang menghasilkan pangan selalu cuma jadi ini ya, jualan tiap momentum 5 tahunan gitu. Pakai caping terus gini. Tapi sampai sekarang itu untuk akses terhadap pupuk yang kita beli aja susah. Itu di data itu detail. Jadi sampai saya tuh kayak ini ya, kayak dipinjol-pinjol itu, bawa KTP begini dengan saya, belakangnya ada pupuk. Bener itu real. Itu pun harus nunggu, kayak misalnya kemarin saya udah tanam nih, udah 2 minggu sampai sekarang belum ada pupuk yang datang. Nah itu kan program yang mana ini yang pro terhadap petani gitu. Ya, para petugas harap didengar ya, harap ditindaklanjuti ini. Nah, kalau Mbak Rizal sendiri tadi sudah menyerempet-serempet ya. Oh iya, Mbak Rizal ini salah satu petani di desa Bulurejo ya. Diwa ini apanya Mbak? Kecamatan ya. Di desa Bulurejo, Kecamatan Diwa. Nah, barangkali ada Pak Kepala Dinas Pertanian atau halo Bapak. Halo Pak siapa ini sekarang kan nggak hafal orangnya. Pak Roni ya. Nah boleh segera ditindaklanjuti ini. Kalau kita menyinggung soal kebijakan ya dunia pertanian atau di isu lingkungan sendiri ya. Sejauh ini Mbak Nujul sendiri lihat seperti apa sih kebijakan-kebijakan yang sudah ada di Kabupaten Jombang ini? Apakah sudah cukup mewakili kebutuhan para aktivis yang selama ini konsen dalam isu lingkungan, ataukah masih hanya sekedar itu tadi, hanya sekedar pencitraan atau sekedar ini sudah ada kebijakannya tapi implementasinya nol gitu? Gimana Mbak sambil ngobrol monggo sambil ngobrol. Iya, kalau bicara soal lingkungan dan banyak hal itu memang sangat kompleks gitu ya. Kalau yang selain di dalam jadi petani sendiri dengan ribet, misalnya pupuk itu langka, terus lebih cenderung beli yang tidak subsidi dan itu pun mahal gitu kan. Sudah langka, mahal. Ya kan. Kalau sudah nggak ada misalnya kayak ini belum ada nih, waktu pemupukan ini belum ada, otomatis besok ini mau nggak mau saya beli yang nggak subsidi, mau nggak mau. Nah nanti di masa panen kita belum tahu nih harganya, tiba-tiba pemerintahan impor gitu. Kita selalu didorong adanya ketahanan pangan, petani harus menanam swasembada gitu. Ketika swasembada produksi besar kayak kemarin itu jagung, itu ada harganya turun di pasaran. Di musim ini penghujan kemarin, panen padi juga harganya jatuh. Padahal orang itu selalu mendengar berita-berita bahwa sekarang itu padi beras mahal gitu. Ya, enak petani. Hei, mahal itu di sana. Di sini tetap. Jadi
mekanisme pengaturan harga dan perlindungan terhadap petani itu nggak ada gitu. Padahal misalnya di toko kita beli itu masih 15.000. Ya, 14-15. Itu kan paling murah harusnya di petani. Harga gabahnya itu 7.000. Yang masih belum digiling ya. Iya. Katanya petani waktu itu berapa harganya? Cuma 5.000. Itu pun karena apa ya? Musim hujan terus itu banyak padi yang roboh kan, sehingga kan nggak bisa yang pakai mesin. Itu ongkos untuk dibawa pulang pun juga naiknya 3 kali lipat. Nambah biaya produksi. Iya. Nah, dan seperti itu kan akhirnya banyak kemudian petani yang terjerat hutang. Kondisi real ya, kondisi real itu. Tapi kemudian pemerintah kan sekarang penjamatan itu gampang, udah ada KUR ya, kalian yang mungkin bisa ada ini sertifikat nih, bisa akses ya. Nah, itu kan artinya udah dijamin nih sawahnya di bank gitu. Iya, disekolahin. Nah, ya kan? Artinya pemerintah kan cuci tangan. Urusanmu. Ya, itu yang kemudian jadi rawan petani melepaskan lahannya. Jadi rawan juga anak muda ogah-ogahan jadi petani. Karena kan nggak ada kepastian, kesuksesan nggak ada kepastiannya gitu. Jarang ada petani sukses ya. Kecuali sudah punya harta 7 turunan dia jadi petani gitu ya. Ya kayak gitu kan akhirnya. Nah itu juga yang kemudian petani mau nggak mau itu melepaskan lahan, sehingga persoalan alih fungsi lahan itu menjadi sebuah yang ya wes wajar lah. Kalau ditanami itu kan nggak dapat menghasilkan atau dijual gitu kan. Udah dijual aja gitu. Karena tidak ada pilihan yang lain ya. Nah terus di mana ini kita mimpi Indonesia emas gitu, menghasilkan suasembada sekian gitu. Yang ada kan Indonesia cemas. Cemas. Biar kayak cemas lagi dulu Mbak Nuzul. Ya memang kita lihat kompleks ya persoalan pertanian ini. Nah memang kita lihat masih kurang ya keberpihakan pemerintah kepada para petani yang mereka bilang gubernur-gubernurkan, ayo kita dukung petani, swasembada pangan, mandirian. Itu aku paling kesel itu kalau ada pejabat itu ikut dibecek-becek ngapain, itu bukan tugas kamu bikin kebijakan aja yang pro petani dan ada perlindungan terhadap itu gitu. Kan nyatanya enggak, jadi cuma gimmick aja. Iya. Nah, ini mungkin habis ini kan mau ada momen pilkada nih Mbak di Kota Jombang ya. Kira-kira seandainya nih ada para bupati atau calon bupati dan wakil bupati yang mendengarkan, sudah adalah beberapa nama ya. Ada nggak ada yang pro petani. Jadi ada lihat ini visi-visinya itu apa, nggak ada itu yang sudah ada ini. Dan sering aku lihat misalnya kayak pemilihan apa gitu, selalu kan yang digalakkan pembangunan. Kalau pembangunan itu ngambilnya di lahan-lahan yang produktif, itu kan juga berarti mengancam kita dong sebagai petani. Nah, kalau wilayah itu misalnya ini udah di ini ya, dikotakan, wilayah sini nanti jadi industri ini gitu. Mau nggak mau kan ketergeser. Iya kan? Itu saya kemarin tuh kan ini ya juga belajar soal rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jombang gitu. Jadi peruntukan wilayah di Kecamatan Jombang itu banyak yang tumpang tindih gitu. Jadi selain diuntukkan sebagai kawasan pangan, itu bisa untuk kawasan tambang. Nah, kok bisa gitu? Ajaib gitu ya. Itu gimana itu? Pasti kan itu berarti bukan melindungi pertanian ini. Karena jadi tumpang tindih itu tadi. Seandainya nih Mbak ada para calon-calon yang akan ikut di kontestasi pilkada ke depan, apa sih yang paling urgent yang dibutuhkan? Seandainya Mbak Nuzul ini mewakili sebagian para petani yang selama ini masih merasa kurang ada keberpihakan dari pemerintah, apa nih? Mungkin ada para wakil nanti yang berani memberikan janji dan kita pasti akan tagih dulu. Kita gerakan di aliansi ini. Gimana? Apa nih yang paling ingin mendapatkan ini ya perhatian khusus, terutama di persoalan lingkungan dan juga pertanian? Apa ini Mbak Nuzul? Satu itu adalah jaminan akses petani terhadap lahan. Oke. Kadang seringkali juga pemerintah itu mendorong jadi petani, sedangkan banyak petani gurem sekarang itu. Jadi semakin sempit lahan,
di Kabupaten Jombang ini, data terbaru di BBS nanti bisa dicek. Semakin sempit lahan pertanian, tapi jumlah petani itu semakin besar. Petani burung itu yang lahannya kecil ya, Bahkan tidak punya lahan. buruh berarti. Enggak, sewa. Oh sewa. Nah, Iya. Nah, ya kan, itu dengan lahan yang semakin sempit, tapi jumlah petani semakin besar. Itu nggak pernah dihitung. Selalu saja mikirnya adalah kita akan buka pabrik dengan lapangan pekerjaan sekian. Pertanian ini loh padat pekerjaan. Dia menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar, terutama di wilayah desa-desa. Kenapa nggak pernah dihitung itu gitu? Nah, harusnya yang buka lapangan pekerjaan di desa-desa yang seperti ini itu diberikan jaminan. Salah satu jaminannya misalnya pupuk, kemudahan akses terhadap pupuk, jaminan harga ketika panen. Dan yang paling penting adalah dana-dana yang untuk petani itu tidak dikorupsi. Nah, kita kan sudah menyaksikan sendiri bagaimana korupsi brutal Kementerian Pertanian. Iya. Itu nggak malu. Oke, jadi itu ya apa tadi jaminan akses lahan ya, Akses lahan, kemudian pupuk, jaminan harga ketika masa panen. Karena selalu itu lucunya itu begini ya. Ketika harga mahal itu pemerintah akan impor ketika waktu panen. Itu yang konyolnya itu gitu. Udah jelas-jelas bulan ini itu di wilayah Indonesia panen raya. Kenapa malah impor? Nah, itu kan berarti memang sengaja ini. Seolah-olah sengaja kan. Ada harga itu jatuh. Karena kemarin saya merasakan sendiri kesel gitu. Orang itu selalu bilang, oh sekarang beras mahal ya, enak ya, petani 15.000 per kilo. Halo, kita gambarnya cuma 5.000. Yang 15.000 yang sana tuh, bukan yang sini gitu ya. Iya. Dan itu selalu berkambing kita temukan tengkulak loh. Badan tengkulak itu juga setor atasan. Nah, siapakah pemain yang di sini gitu? Justru para tengkulak itu lebih ini ya ke petani daripada pemerintah. Masa ada orang petani itu butuh duit pinjamnya ke dinas pertanian? Gak ada. Tapi bisa dia pinjam ke tengkulak tanpa jaminan. Iya. Dan lebih mudah ya. Iya. Wah, ruwet ini ya. Itu kalau dari sisi pertanian ya Mbak Nuzul. Mungkin kalau terkait dengan kebijakan pelibatan partisipasi dari teman-teman petani perempuan petani, kita disalahkan saya. Bukan petani perempuan tapi perempuan petani. Kira-kira apa ini? Terkait dengan akses dan partisipasi. Mungkin adanya komunitas perempuan petani tersendiri di Kabupaten Jombang yang akan diakomodir misalnya oleh pemerintah Jombang, apa ini? Ada satu hal yang kalau tadi disampaikan di awal bahwa peran perempuan itu salah satunya terhadap lingkungan juga terhadap pertanian itu misalnya kayak pembenihan gitu kan, kemudian dan ketelatenan itu tadi. Nah, di sekarang saya pun udah nggak tahu bagaimana cara memilih bibit yang bagus gitu. Nah, itu kan kita kehilangan akses ilmu pengetahuan itu. Nah, harusnya dinas pertanian kan bisa mencari sumber ilmu yang seperti itu gitu, biar kita nggak ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan itu gitu kan. Kita bisa dulu kok membudidaya benih-benih sendiri, tanaman, mencari kita udah kehilangan itu. Nah, justru dinas pertanian itu malah jadi tangan-tangannya korporasi-korporasi. Itu dia masalahnya Mbak. Cari yang dapat cuan kayaknya begitu ya. Jadi seolah-olah masyarakat yang lokal dengan segala pengetahuan itu dianggap sebagai yang kuno. Ini loh terbaru, hasilnya melimpah, produksi ini misalnya waktu tanamnya pendek kan selalu yang muncul. Akhirnya pengetahuan kearifan lokal juga tidak jadi pertimbangan ya. Seolah-olah masyarakat itu bodoh. Halo, saya ini masyarakat agraris, sejarah gitu kan. Kalah dengan cuan ini. Nah, tapi memang kok seringkali pertemuan-pertemuan pada waktu itu semasa bapak saya belum pernah dapat undangan yang sekarang udah tidak tahu ini sih, jadi belum pernah dapat undangan atas nama petani gitu. Dulu bapak saya pernah datang ke forum gitu, selalu dikiranya bapak itu kelompok tani ngobrol soal persoalan pertanian atau enggak, selalu
ada sales di situ, sales produk. Terus Oh. ngapain? Jadi saya datang ke biar bapak dengerin orang iklan gitu. Ya TV aja udah bisa ya. Iya, jadi memang masih apa ya, masih komunitas-komunitas atau pertemuan-pertemuan atau pelatihan-pelatihan masih belum cukup efektif atau sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat petani sendiri, Mbak ya. Belum, saya 3 tahun ini loh, saya belum pernah dapat dan tahu informasi apapun itu. Bahkan ketika saya sangat menyambut gembira gitu, anggaran pertanian ditambah di pas kemarin itu mau pemilu itu, saya langsung tanya di kelompok tani, oh iya ditambahin ya Bu? Nah justru dikurangin ini. Wah, pelanggaran. Beda ya, itu benar. Kita nggak tahu. Iya. Oh iya, biaya rapat. Saya itu kan selalu jadi headline kan ya. Saya akan simpan itu ya dari berita itu. Dan itu bener real, langsung saya tanya ke kelompok tani. Tidak ada. Tidak ada, justru dikurangi gitu. Kalau dari pertanian sudah ya, sudah beberapa lah sudah kita sampaikan. Kalau dari sisi lingkungan sendiri, kemarin kayaknya salah satunya sudah ada kebijakan ya, misalnya kalau kita ke nggak boleh sebutnya minimarket ya, itu kan sudah nggak boleh lagi pakai plastik, kita bawa wadah sendiri. Nah kemarin itu di Sanggar Hijau itu di bulan Juli, kan kita bulan Juli bebas plastik gitu di tema besar itu. Juli 2024 kemarin. Oh baru ya. kemarin. Itu kita dari Sanggar Hijau sendiri itu meluncurkan bagian dari lini usaha sekaligus sebenarnya misi utama kita adalah kampanye. Kampanye terkait bagaimana gaya hidup masyarakat yang sebelumnya kayak misalnya lebih suka isi ulang yang saset. Sekarang kita itu ini bawa wadah sendiri. Jadi kita mengenalkan itu gitu. Nah, minuman bawa tumbler sendiri. Kayak beli minyak. Sekarang kan semuanya udah, bahkan minyak kemasan kecil itu udah ada. Gitu kan. Akhirnya nambah sampah. Iya kan, nambah sampah. Kemudian kayak sabun deterjen dan sebagainya. Nah, ini kita mendorong dengan bekerja sama dengan bank sampah di beberapa wilayah sekitar Jombang. Jadi nanti bisa tukar saldo sampahnya dan juga membiasakan warga bawa wadah sendiri ketika membeli. Dan kita juga mendorong nggak cuman kayak misalnya deterjen, sabun untuk cuci piring, kemudian untuk lantai gitu. Nah, cuma itu aja. Kita juga produk-produk yang ramah lingkungan, kayak misalnya pembalut kain. Nah, itu kan sejak dulu orang-orang dulu kan pakai pembalut kain, nggak apa-apa loh. Sekarang justru banyak temuan medis itu kalau pembalut sekali pakai itu jadi banyak resiko penyakit gitu, apalagi perempuan gitu kan. Nah, itu kita juga mendorong di situ dan mengenalkan. Nah, kemarin yang jadi catatan kami itu harusnya tugas-tugas seperti ini itu adalah didorong oleh kebijakan pemerintah untuk mendorong korporasi bagaimana membuat produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Bahan-bahannya. Ya, jadi masyarakat didorong terus untuk seperti itu. Sedangkan produksi kayak saset dan sebagainya itu diproduksi massal gitu. Jadi itu jadi catatan kami di akhir bulan Juni kemarin itu begitu, sambil meluncurkan itu dan memberikan edukasi ke masyarakat. Kita melibatkan bank sampah di wilayah Kabupaten Jombang. Kalau kita lihat ya, kalau dulu zaman dulu kayak kita beli nasi lah di warung, kan masih banyak paling nggak kan mereka pakai daun gitu. Sekarang kan sudah pakai kertas, pakai styrofoam, yang jelas itu sangat tidak ramah lingkungan. Nah, iya makanya kalau kita mendorong orang untuk tidak menggunakan itu, sementara pabrik produksi secara massal tidak ada kebijakan yang mengatur itu, kan jadi kayak bukan tidak ada gayung bersambut gitu. Gitu sih, makanya itu harusnya melalui kebijakan pemerintah mampu mendorong perusahaan-perusahaan itu juga untuk memikirkan masalah lingkungan yang pertama masalah saset ini udah sangat mengkhawatirkan. Kalau yang ibu ini hanya bisa misalnya melakukan 3R gitu aja ya.
minimal mengurangi lah ya. Tapi memang kalau cari dari akarnya ya memang mau nggak mau harus dari para perusahaan-perusahaan ini ya, para pebisnis ini ya. Wah, banyak sekali nih Mbak soalnya. Halo para calon pemimpin daerah, coba itu ya dimasukkan ke agendanya. Tapi nggak hanya sekedar pencitraan, hanya sekedar janji politik, tapi juga harus benar-benar diimplementasikan. Kalau dari visi misi, kalau presiden ada sih kayaknya dari sisi pertanian, pangan gitu ya. Kalau dari pemimpin daerah pernah nggak Mbak Nuzul menemukan gitu mereka yang nanti bebas lingkungan atau mungkin petani ini akan mendapatkan akses yang apa gitu, ada nggak janji di visi misi kalau yang janji itu entah itu caleg, entah itu selalu bilang programnya selalu swasembada pangan. Global banget ya, ya kan? Cari aman, Asik sekali. Yang terakhir ini Mbak Nuzul, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan kepada para masyarakat terutama ya? Mereka mau nggak mau memang juga menjadi salah satu kontributor sampah juga ya. Semuanya ini. Semuanya kira-kira apa sih yang bisa dilakukan masyarakat dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan kecil keluarga, baru mungkin lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat desa. Apa nih kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan dimulai dari diri sendiri? Paling gampang itu mencegah timbulan sampah apa yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya begini, selain kalau misalnya udah biasa bawa tumbler gitu, kita masih belum meninggalkan, terutama karena ini Jombang ya, Jombang banyak sekali acara-acara keagamaan gitu. Itu masih belum bisa menghilangkan minuman dalam kemasan. Nah, itu kan kalau di kegiatan-kegiatan itu kan jumlahnya akhirnya massal kan? Iya. Orang itu ini ya udah beralih. Kalau dulu itu kita misalnya ada tamu ngasih minum air putih itu kan sungkan toh. Ya. Karena sekarang ada kemasan itu. Orang disuguhin air putih misalnya saat hujan deras harusnya minum-minum yang hangat, ngasih air putih itu kan sudah bukan sesuatu yang tabu gitu. Karena itu kan sekarang dianggap kemasan itu lebih mewah. Atau kalau dulu hari raya gitu kan masih disuguhin teh di gelas kaca gitu ya. Sekarang sudah nggak ada gelasnya, tehnya sudah kemasan. Nah itu kan jadi timbulan sampah yang harusnya itu bisa kita cegah gitu. Itu termasuk juga segala sesuatu yang dianggap lebih mudah jadi udah di dalam kemasan, terutama kayak misalnya styrofoam. Kan sekarang marak hampir di semua jenis makanan udah kemasannya itu gitu. Padahal itu juga berbahaya bagi kesehatan. Jadi sebisa mungkin untuk mencegah timbulan sampah itu yang paling penting. Dan minuman-minuman franchise di pinggir-pinggir apa gitu kan sekarang sudah pada pakai gelas kalau dulu saya itu waktu kecil ada yang namanya temu lawan itu kalau saya beli ya bawa wadah sendiri seperti itu dulu. Sekarang kan hal semacam itu udah hampir tidak bisa ditemui karena udah plastik, udah ada kemasan gelas, udah ada kemasan botol gitu. Dan buat jamu dulu yang digendong kan juga gelasnya gelas kaca yang dituang orang bawa wadah sendiri. Sekarang kan udah ada botol sekali pakai juga yang dijual di pasaran. Yang dianggap efisien seketika 5 menit, 1 jam gitu, selanjutnya itu samanya ratusan tahun. Oke Mbak Nuzul, nggak terasa ini ya sudah hampir 50 menit kita ngobrol. Rencana setengah jam tapi seru sekali ini ya. Ya teman-teman yang ada di rumah, teman-teman sahabat KR53 di Caraya 53, barangkali teman-teman ada unek-unek terkait dengan persoalan lingkungan yang ada di Kota Jombang, atau juga barangkali ada teman-teman perempuan petani yang juga mendapatkan persoalan yang sama nih. Mbak Nuzul kebetulan di wilayah Diwe ya, mungkin yang ada di seberang Berantas sana di wilayah Katermas, Megalo, mungkin ada persoalan lain, silakan ya teman-teman bisa ikutan komen di sini
di podcast kita di KRI 53, dan insya Allah kita akan kupas terus ya persoalan lingkungan, persoalan perempuan, dan masih banyak isu-isu yang ada di Kota Jombang. Terima kasih Mbak Nuzul atas waktunya, sharing-sharingnya. Semoga gak bosan ya. Asik sekali. Ya, jadi sampai di sini sahabat KRI 53, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.